Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Frizile Irawan, NPM 191100098 dari kelas 7C Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori pengambilan keputusan dengan materi pengambilan keputusan etis. Baik, langsung saja. Perilaku tidak etis dalam bisnis dapat menciptakan resiko hukum dan resiko keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Perusahaan yang tidak peduli dengan etika dalam bisnis akan merusak reputasi dan berimplikasi kalahnya persaingan dalam pasar, sehingga kemungkinan perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan. Nilai-nilai etis adalah keyakinan dan prinsip yang adil untuk tujuan kesejahteraan. Nilai etis terdiri dari dua elemen, yaitu nilai etis yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kesejahteraan atas dasar nilai etis. Prinsip etika bisnis menurut Sonny Karoff pada tahun 1998 terdiri dari 5. Yang pertama, prinsip otonom. Yang kedua, prinsip kejujuran. Yang ketiga, prinsip keadilan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Dan yang kelima, prinsip integritas moral. Kemudian, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pribadi dan profesional. Yang pertama, menentukan fakta yang dibutuhkan. Yang kedua, mengenali sebuah keputusan sebagai keputusan yang etis. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan. Yang keempat, mempertimbangkan alternatif yang tersedia. Dan yang kelima, mengambil keputusan. Yang selanjutnya, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tanggung jawab pemberi kerja dan hak karyawan. Yang pertama, isu-isu etis di tempat kerja. Yang kedua, parameter dan hubungan kerja. Yang ketiga, perampingan. Dan yang keempat, kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks penggunaan teknologi dan privasi di tempat kerja. Yang pertama, kejujuran dan akurasi. Yang kedua, menghargai privasi. Yang ketiga, menghargai hak-hak kepemilikan dan rasa aman. Dan yang keempat, akuntabilitas. Kemudian, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pemasaran. Yang pertama, kejujuran. Kedua, keadilan. Ketiga, kesehatan. Dan keempat, keselamatan bagi konsumen. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tata kelola perusahaan, akuntansi, dan keuangan. Yang pertama, standar. Yang kedua, independensi. Yang ketiga, seleksi. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, tenaga ahli. 6, budaya. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Baik, etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, atau dalam bahasa Jamannya yaitu taeta, yang berarti adat istiadat atau kebudayaan. Dalam perspektif organisasi, budaya merupakan sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang saling berinteraksi dengan individu dalam organisasi, struktur organisasi, dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku. Komponen budaya terdiri dari nilai sebagai sebuah keyakinan tentang yang benar atau yang salah. Nilai pun diasumsikan sebagai dasar mengenai sesuatu yang ideal, diinginkan, atau yang berharga. Hubungan etika dan budaya, seperti masyarakat yang berbudaya tinggi, pasti memiliki etika yang tinggi, begitupun sebaliknya. Kemudian, hubungan etika dan moral. Sebagai dimensi moralitas, etika menjadi berkaitan erat dengan adat istiadat dan kebudayaan, sebagai bentuk tindakan yang mengacu pada moralitas sebagai tolak ukurnya. Kemudian, perspektif moral terdiri dari agama, hati nurani, dan aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis. Kemudian, perspektif etika terdiri dari 3 poin. Yang pertama, perspektif Islam mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, perspektif Barat didasarkan pada rasio yang berakar dari pemikiran manusia tanpa dibekali oleh moralitas yang berakar pada keyakinan. Dan yang ketiga, perspektif lingkungan sosial mendasari perilaku individu dalam menjalankan kehidupan. Kemudian, pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, ada pendekatan manfaat. Yang kedua, pendekatan individualisme. Yang ketiga, pendekatan hak-hak moral. Dan yang keempat, pendekatan keadilan. Yang selanjutnya ada pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan, terdapat dalam bagan seperti berikut. Permasalahan yang terjadi terkait dengan etika bisnis. Yang pertama, ditemukan tindakan perusahaan yang merugikan masyarakat. Yang kedua, adanya tindakan insider trading dalam bidang perdagangan. Yang ketiga, keputusan bisnis yang mengedepankan keuntungan jangka pendek.
Dan yang keempat, melakukan PHK secara tidak jujur. Yang kelima, perusahaan tidak memberi fasilitas jaminan kesehatan kepada karyawan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.